Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam rahayu. Sahabat semua, dimanapun sahabat-sahabat semua berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kesehatan setiap hari, diberikan umur panjang, dan diberikan rezeki yang berlebih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin 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 ya robbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Sahabat-sahabat semua, saat sekarang ini banyak sekali berseliweran video-video di channel-channel YouTube ya, yang membahas tentang KRT Sumo Diningrat. Siapa beliau itu? KRT Sumo Diningrat, beliau itu adalah Kanjeng Raden Tumenggung Sumo Diningrat, senopati perang dari Sultan Hamengkubuwono II, Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat. Dan beliau itu sangat berjasa sekali terhadap negeri ini saat Britania Raya atau Inggris Raya menyerang dan mengobrak-abrik menjarah Keraton Yogyakarta pada tahun 1811 dan 1812, dan itu dinamakan Perang Sapehi atau Sepoi. Dan sahabat semua, senopati ing alogo, senopati KRT Sumo Diningrat tersebut wafat gugur dalam membela Mataram saat ada serangan dari Inggris tersebut. Beliau wafat tahun 1812 dan dimakamkan di Pleret, Bantul, Yogyakarta. Yang menarik di sini adalah makam beliau itu ada dua. Satu, menurut literasi sejarah dari Serat Pararaton dan Kakancingan yang dipunyai oleh Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, makamnya ada di Bantul. Kemudian ada lagi makam beliau yang berjuluk Singobarong, KRT Sumo Diningrat, yang berada di Semarang dan bangunannya sudah dibikin megah, dan di situ juga terdapat masjid yang sangat besar, sahabat semua. Nah, ini yang menjadi keributan-keributan di Nusantara ini ya. Salah satu dari keluarga atau kerabat dari Keraton Ngayogyakarta seolah-olah tidak terima dengan kejadian adanya makam lain menggunakan nama dari makam KRT Sumo Diningrat tersebut yang berada di Semarang. Sedangkan literasi yang tertulis di Serat Pararaton tersebut, makam beliau sebenarnya adalah di Jogja. Dan sahabat semua, semoga pihak dari Keraton Yogyakarta bisa bermediasi dengan pihak dari Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan, karena makam KRT Sumo Diningrat menurut penafsiran dari Habib Lutfi adalah keturunan dari bin Yahya, dan menurut terawangan Habib Lutfi makamnya ada di Semarang. Dan ini sangat rancu sekali ya polemik yang ada di Nusantara saat ini. Kenapa saya sampai membahas masalah ini? Karena setiap harinya itu saya berkutat dengan makam atau kuburan, sahabat-sahabat semua. Dan banyak sekali makam-makam atau kuburan di kota ini ya, terutama di kota Tegal ini, banyak yang terbengkalai seperti makam-makam Belanda yang ada di sini. Dan ini ada hubungannya karena makam-makam tersebut ya, makam-makam yang terbengkalai seperti ini kadang-kadang didatangin orang, tidak ada tulisannya. Orang itu mengaku kalau ini si A, ini si B, ini keturunan saya, ini keturunan itu. Seperti itu, sahabat semua. Marilah kita sebagai warga Nusantara meneruskan sejarah-sejarah yang ada di Nusantara ini agar sejarah-sejarah tersebut tidak hilang ya. Ya, menurut saya pribadi sih ya, ini adalah Nusantara. Jadi antara dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan makam-makam tersebut bisa dirembuk dengan baik-baik, dan bagaimana memecahkan untuk mencari solusi. Tidak perlu menjelekan sana, menjelekan sini, dan menjelekan siapapun lah. Intinya itu kita bersatu, dan ini adalah tahun politik ya, sahabat semua. Sebentar lagi kita akan melaksanakan pesta rakyat, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi ada berita-berita yang seperti ini, orang-orang awam itu kadang-kadang langsung ngejudge aja si A, si B, membela sana, membela sini, menjelekan sana, menjelekan sini, seperti itu, sahabat semua. Jangan sampai terjadi hanya karena hal-hal seperti ini kemudian negara kita akan pecah ya, Nusantara ini, ngeblok sana, ngeblok sini, itu jangan sampai terjadi. Karena saya ingatkan berulang kali ya, setiap saya bikin video itu, bahwa sejarah itu adalah cikal bakal majunya suatu bangsa. Kalau kita melupakan sejarah yang ada di bumi pertiwi ini, maka akan hilanglah semua budaya-budaya atau semua yang dimiliki oleh bangsa kita sendiri,
dan mudah sekali bangsa itu dijajah dan diadu domba. Seperti kejadian yang sekarang ini terjadi sahabat semua. Makam KRT Sumodiningrat ada 2, satu di Semarang dan satu lagi ada di Jogja. Kalau menurut Serat Pararaton makamnya di Jogja, penelusuran Habib Lutfi ada di Semarang. Apakah itu beliau itu 2 pribadi yang berbeda atau satu pribadi yang sama? Walau alam bisawab. Tapi yang terbaik yang dilakukan adalah untuk mediasi lah, saling ketemu aja ya antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan KRT Sumodiningrat dari pihak leluhurnya, kemudian bertemu dengan pihak-pihak dari Habib Lutfi. Tapi karena gini ya, saya bilang seperti ini karena saya nonton ya sahabat semua, berseliweran sekali di media sosial itu tentang boomingnya makam KRT Sumodiningrat. Dan sahabat semua, kemarin saya juga review ya di satu makam ya, makam 14 ulama yang terbengkalai, yang menurut Serat Pararaton tertulis bahwa itu adalah makam ulama. Dan saya bertanya kepada masyarakat yang ada di situ, ternyata makam itu juga tadinya mau diganti namanya, tapi kemudian karena sesuatu hal akhirnya tidak jadi dan makam itu tetap terbengkalai sampai sekarang ini. Tugas-tugas kita melestarikan peninggalan-peninggalan bersejarah tersebut, karena dari batu nisan yang asli, terutama dari batuan andesit, di situ akan terbaca siapa beliau yang dimakamkan di situ. Kemudian disambungkan, dibuka lagi manuskrip yang ada di serat-serat Jawa, serat-serat Pararaton atau serat-serat di Nusantara ini, maka nanti akan terbuka siapakah yang dimakamkan di tempat itu sebenarnya. Dan pihak dari Mangkunegaran Solo ya, Mas Raden Wongso ya atau Mas Adit sudah membahas dengan saya panjang lebar tentang makam-makam tersebut. Kemudian kita juga berziarah ke makam Reksonegoro II, yaitu yang notabene adalah Bupati Tegal, putra dari Reksonegoro I. Nah, itulah pentingnya sahabat semua, kalau kita itu tahu atau mau belajar dengan sejarah. Kalau kita sudah belajar dengan sejarah, dengan manuskrip yang ada, hal-hal seperti ini mungkin akan bisa ditanggulangi. Karena walaupun ini hal kecil, tapi akan memicu perpecahan antar bangsa. Itu yang sangat-sangat disayangkan sekali. Negara kita merdeka 1945. Jadi kemerdekaan itu harus dijaga, karena menjaga kemerdekaan itu lebih susah. Dan contohnya seperti ini sahabat semua. Di sana ada makam Belanda susun 3 ya. Makam Belanda susun 3 ini terbengkalai sekali dan tidak terawat seperti ini. Andaikan makam-makam ini dibongkar ya, seperti komenan-komenan yang dulu kala pernah saya lihat di channel saya sendiri, banyak sekali yang komen makam Belanda ngapain, makam penjajah dibongkar aja lah. Kalau dibongkar semuanya dan diratakan dengan tanah, nanti anak cucu kita akan tanya kepada kita, Eyang, gimana? Katanya Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, buktinya mana? Hanya tulisan saja, bukti yang otentik seperti ini sudah dibongkar semua. Lah contohnya seperti itu sahabat semua. Makanya kita harus jaga ya semua ya, literasinya dijaga, kemudian bukti-bukti sejarah yang ada juga dijaga keotentikannya, sehingga makam-makam tersebut bisa dibugar dan bisa untuk cerita kepada anak cucu kita bahwa kita itu pernah dijajah oleh Belanda. Itu hanya contoh kecil ya, karena saya setiap hari itu, hampir setiap hari itu cari makam-makam yang kuno, makam-makam yang bersejarah, untuk memberitahukan kepada sahabat-sahabat semua agar literasi atau sejarah-sejarah di bumi pertiwi ini tetap ada dan tetap lestari. Dan sahabat semua, saya pengen ngopi dulu bentar. Agak tegang sedikit ya sahabat semua. Nah, demikianlah sahabat-sahabat semua ya. Jadi saya meluruskan aja, melihat dari channel-channel YouTube ada yang ngomong jangan sampai makam ini diba'alawikan bla 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 seperti itu. Nah, walau alam bisawab ya, kita serahkan aja kepada Tuhan. Dan saya secara pribadi tidak mau ikut-ikut sebenarnya ya, hanya ingin menengahi aja, lebih baik dirembuk yang baik-baik ya, sehingga tetap persatuan dan kesatuan itu di Indonesia Raya ini tetap terjaga utuh. Oke sahabat semua, semoga tayangan ini bisa bermanfaat buat kita bersama. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.